Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi menghadiri launching dari kendaraan listriknya Mercedes-Benz. Ada EQS dan ada EQE. Nah, di video ini kita akan membahas EQS secara lebih dalam, terutama yang ada di belakang gue ini nih, EQS 450 Plus AMG Line. Nah, hal unik tentang mobil ini adalah, satu, mobil ini memiliki koefisien drag paling rendah di dunia, dan mobil ini juga memiliki range paling jauh sebagai sebuah kendaraan listrik di Indonesia. Nah, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis, and let's enjoy the ride. Oke Sobat Setir, kalau gitu langsung aja kita mulai bahas eksteriornya dari eksterior bagian depannya. Ayo kita ke bawah. Nah, hal unik dan keren yang ada di EQS ini adalah di bagian lampunya Sobat Setir. Jadi lampunya ini bisa menyinari sejauh 650 meter dan memiliki teknologi bernama Digital Light. Nah, si satu bagian lampu ini saja memiliki 1,3 juta piksel. Wah, gokil ya, terang banget tuh pasti. Dan di sini terdapat DRL yang menyambung melewati tengah hingga ke lampu bagian samping. Nah, untuk grillnya sendiri juga, ini grillnya tertutup dengan pattern Mercedes-Benz nih, pattern MRC nih, banyak kecil-kecil, lucu banget ya. Dan di bagian sini juga ini bolong beneran, berfungsi untuk airflow, serta terdapat banyak sensor nih. Di sini ada sensor, dan di bagian tengah sini ada kamera tengah. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Sekarang bergeser ke samping dan gua akan kasih tahu ke Sobat Setir ada apa aja sih di bagian sampingnya dari Mercedes-Benz EQS. Nah, yang pertama adalah dari desainnya dulu. Jadi mobil ini memiliki desain one strike bow line, alias terlihat seperti busur di bagian atasnya, karena mobil ini memang pipih banget nih Sobat Setir, berbentuk melengkung seperti itu. Di bagian belakangnya dia melandai, di bagian depannya pun dia melandai. Nah, coba ikut ke sini Sobat Setir. Di bagian sini, ini nih aneh nih, unik nih. Kalau misalkan dibuka, ini tuh tempat isi air wiper di dalamnya. Nah, di bagian sini juga ada kamera 360, serta gagang pintunya nih Sobat Setir. Untuk gagang pintunya tuh dia model yang celup kayak gitu, sedangkan kalau buat ngeluarinnya tinggal dielus aja. Tuh, dia langsung keluar kan. Nah, bergeser ke belakang, kita ngebahas masalah roda belakangnya juga nih Sobat Setir. Jadi yang bikin unik adalah di EQS ini dia punya 4-wheel steering. Jadi ketika ban depannya belok, ban belakangnya juga ikutan belok nih. Jadi dia memiliki radius putar yang lebih baik. Nah, untuk velgnya sendiri ring 21 dengan desain yang klasik tapi tetap keren, dengan dibalut ban Bridgestone Turanza RFT berukuran 265/40 ring 21. Nah, untuk dimensi, mobil ini memiliki panjang di 5216 mm, lebar di 2125 mm, dan tinggi di 1512 mm. Oke Sobat Setir, bergeser ke belakang, pertama kali kita langsung ngeliat desain lampunya yang bener-bener keren banget. Dia kayak set. Lalu LED-nya menyambung sampai ke sana. Nah, di bagian pintu bagasinya ini sudah terdapat ducktail mini gini yang bikin dia kelihatannya jadi lebih manis lagi. Nah, dia juga model pembukaan bagasinya ini ya, hatchback ya. Jadi kebuka semua nih, sama kaca-kacanya juga keangkat semua. Nah, terus juga di bagian bawah nih Sobat Setir, di bagian bumper belakangnya, dia tuh udah ada model-model diffuser di belakang yang bikin dia lebih sporty kan. Ini memang si AMG lainnya kan Sobat Setir. Langsung aja, oh ya, hampir ketinggalan. Di sini ada 4 sensor parkir nih di belakang nih dan ngebantu banget. Langsung aja kita buka bagian bagasinya Sobat Setir. Oh, gokil. Nih karena ini merupakan sebuah mobil listrik, jadi bagasinya gede banget nih Sobat Setir. Yang tadi udah gue bilang, yang adalah hatchback nih. Jadi kebuka semua sampai ke kaca-kacanya. Nah, bagasi sendiri dia posisinya lumayan dalam ke bawah dan ke sana juga dalam. Nah, di bagian bawah ini bisa dibuka juga untuk penyimpanan. Biasanya sih kalau mobil listrik di sini untuk nyimpan kabel casan ya pasti ya Sobat Setir. Nah, dan juga di bagian sini nih bisa dicongkel nih Sobat Setir buat buka jok yang di depan. Sebelum kita bahas masalah mesinnya atau motor listrik ya, kita bahas dulu nih masalah pengisiannya. Jadi kira-kira EQS ini pakai bahan bakar apa sih? Karena EQS merupakan sebuah kendaraan full listrik, jadi dia nggak pakai bahan bakar tentunya, dia pakai listrik. Nah, mobil ini memiliki kapasitas baterai di 108 kWh, dan untuk pengecasannya dari 10 hingga 80% menggunakan DC charging bisa dalam waktu 45 menit, dan untuk menggunakan AC charging dari 10 hingga 100% dalam 10 jam. Kurang lebih gitu Sobat Setir. Kalau gitu, yuk kita lihat bagian motor listrik atau mesinnya. Let's go.
Oke sobat setir, sekarang kita bergeser ke bagian mesinnya atau bagian motor listriknya nih. Jadi motor listrik di mobil ini menghasilkan tenaga di 333 horsepower serta torsi di 565 Nm. Nah, untuk top speednya sendiri ini bisa mencapai 200-an sekitar 210 km per jam nih sobat setir. Nah, untuk range-nya nih yang paling gokil. Jadi mobil ini memiliki range di 770 km atau bisa dibilang dari Jakarta ke Surabaya sekali ngecharge lah kurang lebih. Nah, itu dia kenapa mobil ini diklaim sebagai mobil yang memiliki range paling jauh yang dijual di Indonesia. Gokil banget, mantap. Oke, kita masuk ke dalam nih sobat setir. Wah, gokil nih, masuk ke dalam langsung disambut sama dashboard yang bukan main futuristisnya. Wes. Jadi layarnya gede banget, dari ujung dashboard sampai ujung dashboard nih layar semua nih sobat setir. Mercedes-Benz menyebutnya dengan MBUX Hyperscreen, dan ini merupakan layar terbesar nih yang pernah ada di dalam mobil nih di dunia. Si MBUX Hyperscreen ini, dan di dalamnya juga ada MBUX multimedia juga. Nah, wah tuh gede banget tuh. Jadi di bagian kanan ini instrumen cluster yang menampilkan informasi berkendara bagi driver, yang di tengah ini head unit untuk media, dan yang di sini di bagian kirinya ada juga ini untuk si penumpang nih sobat setir. Tuh keren banget. Nah, selain itu juga di mobil ini tentunya sudah ada wireless charging. Tuh di sini juga ada penyimpanan dan ada panoramik nih di atas nih. Serta yang paling bikin kerennya lagi, di mobil ini sudah pakai Airmatic. Ya, Airmatic itu semacam air suspension gitu ya sobat setir, yang bikin mobil ini jadi jauh lebih nyaman nih berkendaranya nih. Nah, ngebahas masalah setir dan driving position. Driving positionnya adjustable banget, bisa diatur secara elektrik. Sama di setirnya juga bisa diatur secara elektrik. Jadi posisi berkendaranya ergonomis banget nih sobat setir. Terus juga setirnya sudah berbahan kulit yang senada dengan bahan yang ada di joknya nih, kulit perforated, yang bikin dia nyaman banget, dan tentunya sudah heated and cooler seat ya sobat setir. Nah, pencetannya macam-macam, dan desain dari setirnya ini keren banget, futuristis banget. Dia kayak kebelah-belah gitu, kebagi-bagi gitu palang-palangnya. Dia juga kayak trackpad nih sobat setir di bagian sini, kayak pakai BB zaman dulu gitu sobat setir. Jadi udah nggak pakai, ya dia masih bisa dipencet, cuman bisa dielus-elus juga nih. Dan nggak hanya di bagian setir, tapi di bagian atas ini juga nih sobat setir, untuk ngebuka si panoramiknya, dielus-elus aja. Nah, untuk safety-nya sendiri, mobil ini sudah memiliki Active Distance Assist Distronic, yang dimana dapat menjaga jarak antara mobil kita nih, mobil ini, dan mobil yang ada di depan. Lalu juga ada Active Lane Keeping Assist, yang berfungsi sebagai menjaga mobil ini agar tidak keluar-keluar jalur nih sobat setir. Selain itu juga ada Rear Sensor for Lane Departure Assistant, ada Pre-Safe Impulse Sight, sama ada Active Parking Assist with Parktronic, yang dimana mobil ini bisa parkir sendiri. Sangat-sangat canggih. Tapi karena ini merupakan sebuah varian S atau yang tertingginya dari Mercedes-Benz, tentunya nggak adil kalau kita nggak ngebahas masalah kenyamanan duduk di belakang. Kalau gitu, kita geser ke belakang. Let's go. Wih, kacanya frameless nih sobat setir, yang depan juga frameless tuh. Oke, jadi ini posisi berkendara gue di depan, tinggi gue di 170. Gue punya legroom. Jauh banget nih, berapa legroom? Butuh tangan lagi nih kayaknya. 10, 12 jari. Gila, luas banget. Kaki bawah bisa masuk dikit. Terus untuk headroomnya, nah ini posisi paling rebah nih sobat setir. Tuh, paling rebahnya segini, bisa diatur secara elektrik di bagian door trim. Paling rebahnya headroom gua di 5 jari, walaupun mengingat emang model atapnya di bagian belakang tuh melandai, tapi tetap nyaman, Nah, di sini juga udah ada panoramik juga di bagian belakang, dan turun ke bawah, di sini ada pengaturan AC. Dual zone nih di belakang nih. Bisa ngatur suhu sendiri kanan dan kiri, di sini ada ventilasinya. Di bagian headrest-nya ini, headrest-nya kan ada 3 nih, untuk penumpang tengah juga dapat dengan seat belt 3 titik. Dia juga dapat bantal-bantalan empuk gini sobat setir. Tuh, bahannya sama nih kayak yang di sini. Jadi PW banget. Sekarang kita buka armrest-nya. Ada apa aja nih di armrest-nya? Duar. Oke. Untuk armrest-nya nih sobat setir, di sini bisa dibuka. Tempat wireless charging di belakang. Di depan ada layar, bisa dinyalain dari sini aja. Atau kalau sobat setir mau keluarin, tinggal dipencet.
tapi ini kayaknya lagi nggak bisa keluar nih, dia lagi mati soalnya. Itu sobat setir. Nah, layar ini bisa mengatur multimedia, MBUX multimedia di depan gitu kurang lebih nih. Nah, ngomongin masalah MBUX multimedia, tentunya sebuah mobil premium harus memiliki audio yang premium juga nih. Dan untuk mobil ini menggunakan Burmester seperti biasanya Mercedes-Benz ya, selalu pakai Burmester. Jadi untuk urusan audio pasti terjamin. Nah, di bagian pilar B ini terdapat kisi-kisi AC serta di atas ada lampu 2 sisi. Dan juga untuk jok belakang ini terdapat cooler and heated seat juga nih, sama kayak di bagian depan untuk kenyamanan bos-bos yang bakal duduk di belakang sini gitu. Mantep. Oke sobat setir, nah untuk warnanya, pilihan-pilihan warnanya, EQS memiliki pilihan warna Obsidian Black, Graphite Grey, High Tech Silver, dan Nautic Blue. Nah untuk trimnya ada dua nih, ada EQS 450 Electric Art dan EQS 450 plus AMG Line seperti ini. Nah untuk Electric Art harganya di 2.984 dan di EQS AMG Line di 3.410. Nah seperti yang kita udah tahu nih sobat setir nih, kira-kira bisa nggak nih untuk melawan rival-rivalnya seperti yang dijual di Indonesia tuh kayak Genesis atau Tesla Model S. Nah, tulis di kolom komentar ya sobat setir. Untuk gue pribadi, sebenarnya yang gue sangat-sangat suka dari EQS 450 plus AMG Line ini adalah tentunya si MBUX Hyperscreen-nya tuh keren banget, bikin kita lebih berasa di rumah, bikin kita lebih dimanjakan mata kita. Mantep banget. Berarti sekian review dari Mercedes-Benz EQS 450 plus AMG Line. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow IG dan TikTok kami di @setir.kanan. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya, and let's enjoy the ride!